teman-teman ya, homework yang kemarin Miss kan udah bilang kalau misalnya sekarang setiap teman-teman, if you wanna send or submit your essay, please write your outline. So there is one example. um, you can see here her outline is preparation by cake, and then buy a gift, and then made a surprise, and then first birthday gift for mother. Actually this is the title, first birthday gift for mother. Jadi ini title yang dibuat sama teman kalian ya, judulnya ini first birthday gift for mother. Actually if you only have one gift, you only need to write gift, not gifts. Karena kalau memang nanti kadonya gifts berarti kadonya banyak, tapi kalau kadonya cuma satu berarti kita cuma first birthday gift aja. Sedih sekali mamanya, masa cuma baru dikasih gift selama ini. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman bisa lihat kan slide-nya? Halo teman-teman, pada bisa lihat slide-nya? Slide-nya bisa dilihat dengan jelas. Oke. Ini sepertinya yang belum. Oh, ini sepertinya yang punyanya sudah hadir dan ya mungkin siap-siap tersenyum sendiri ya. Karena Miss mendengar dan melihat daftar nama dia ada di sini. Oke, nggak apa-apa, namanya juga kita belajar. Nah, jangan ketawa-ketawa, ntar ketahuan. Jadi gini. Jadi seperti ini, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan outline, contohnya outline itu kan tadi yang pertama ini preparation ya. Preparation itu kan noun, bukan lagi verb kan. Kalau yang kedua misalnya by, itu kan verb. Nah, jadi you harus namanya istilahnya tuh kalau dalam bahasa, kalau dalam penulisan kita harus menggunakan parallel verb. Miss coba ketik dulu bentar ya. Parallel verb. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sempat pakainya verb ing, maka semuanya verb ing gitu. Tapi kalau semuanya noun, dibuatnya jadi noun. Kalau semuanya verb, basic verb, berarti nanti teman-teman juga menggunakan basicnya gitu. Jadi kalau memang you mau preparation by cake, the next outline juga you harus misalnya preparation to buy a gift gitu. Karena di sini salah sebenarnya kalau dilihat dari grammarnya juga ya. Mungkin juga bisa bilang misalnya preparation to buy a cake, birthday cake. Karena kalau you bilang cake, Miss punya pandangan banyak hal yang dalam artian Miss bakal mikir ini kue apa gitu, kue ulang tahun atau cuman kue apa gitu. Jadi kalau memang you mau fokus lebih baik langsung you tulis prepare to buy. Prepare-nya itu udah past tense kan ya. Ya. Kenapa? Oh, kalau sekarang 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 kalau sekarang udah enak. Nah, you're welcome. Karena kan Miss juga nggak tahu siapa yang dengernya. Karena Miss tadi udah bilang kan, temen Miss lagi ada yang kayaknya kurang enak badan. Jadi ya Miss takutnya suara Miss kecil nanti teman-teman nggak dengar. Jadi kalau misalnya suaranya terlalu mendengung dan mendesis, nanti tolong dikasih tahu balik ya. Oke, nah let's see. Jadi kayak Miss bilang tadi, karena di sini teman-teman mau buat outline dan kan kita kalau nggak salah kemarin kan Miss suruh buat tugasnya the story that already happened ya. Jadi everything must be using simple past at least atau past perfect seperti itu. Nah, di sini kalau you mau buat outline seharusnya you tulis prepared to buy a cake misalnya. Prepare bentar, prepare to buy a cake. Bukan Missnya, temen Missnya. Kalau Miss alhamdulillah sehat. Teman sekamar Miss kayaknya dia lagi nggak sehat. Oke, itu kan prepare to buy a cake, itu yang first outline. Terus yang kedua prepared to buy a gift.
Terus yang ketiga, prepare to make a surprise. Jadi harus sama semua. Kalau memang you mau buat outline, prepared to make a surprise. Seperti itu. Semoga teman-teman next time semua bisa kayak gitu ya, karena kan ketika ada punya temannya yang kurang pas, ketika kita perbaiki, insya Allah teman-teman juga bisa ingat. Jadi ingat, kalau memang dia dalam bentuknya past tense, buat semuanya past tense. Kalau dia memang dalam bentuk simple present, dibuat semuanya simple present outline-nya. It's okay Mbak Arik. Nah sekarang kita lihat dulu ya isinya, konten. Kita mau fokus sama kontennya dulu, karena actually when we wanna correct the writing, we will focus on two things. The first one is content of the writing or content of the essay, and the second one is the form. Jadi yang pertama itu kontennya, isinya, sedangkan yang kedua kita itu fokusnya sama grammarnya atau misalnya mechanicsnya. Nggak hilang Mbak Jum, ini masih ada kok. Masih ada slide-nya. Jadi kita baca ya, kita baca sama-sama. Years ago on April 21st, my mother, 43 years old, I bought a cake for a birthday cake for her. The morning I went to the pastry shop and ordered a cake. I ordered a chocolate cake, and then I went to another store to buy something. I stopped at a gold shop. I saw a beautiful gold necklace stores it. I bought a necklace for my mother's birthday present. I happened to have more money so that I could buy the gift. I returned to the pastry shop and bring home a cake until I went home and told her to blow out the candles and cut the cake. After that, I gave a gift necklace I had just bought. My mother was very surprised, moved, and happy. I'm very happy to be a happy Mother's Day. Sebentar, ini maksud si penulisnya mau ngerayain ulang tahun atau mau ngasih perayaan Mother's Day? Kenapa tadi outline-nya lain, isinya jadi lain? Kalau menurut teman-teman gimana? Sama nggak pendapatnya sama Miss? Untuk untuk konten. Iya bener, jadi makanya kayaknya kontennya masih. Jadi jangan lupa ketika teman-teman udah punya outline, nah jadi kita outline yang kita ikutin isinya itu sesuai dengan outline kita. Misalnya gimana sih ya kenapa, misalnya kan gimana you prepare buy a cake-nya tuh gimana, apa misalnya you pergi ke store-nya jalan kaki, atau mungkin you belinya itu datang ke toko dulu, misalnya 2 toko 3 toko, karena you mau cari yang harga murah. Nah itu yang kita sebut dengan preparation gitu. Nah terus gimana, the next one is buy a gift. Nah baru you ceritain di mana you mau beli, misalnya you beli giftnya mungkin mungkin you bisa misalnya you beli kue di mall gitu kan. Kalau di mall kan semuanya ada, misalnya mungkin nanti di lantai 2-nya you beli kadonya gitu. Nah seperti itu. Baru di end you ceritain misalnya sesuatu yang surprise itu artinya mungkin ceritanya gitu loh. Mungkin misalnya mamanya lagi duduk-duduk di ruang tamu gitu kan, terus anak-anaknya pada datengin semua sambil bawa kue, sambil bawa apa namanya juga hadiahnya. Nah itu yang dikatakan surprise, seperti itu. Jadi ceritanya biar lebih nyambung itu, tapi namanya misal finally, kita tetap jangan lupa harus tetap ada yang namanya prosedurnya ya, misalnya coherence-nya, nyambung nggak ceritanya gitu. Jadi ketika you udah bilang misalnya you udah siap beli kue, terus you juga udah siap dengan kadonya, the next finally gitu kan, finally baru you kumpul sekeluarga gitu, made a surprise buat mamahnya, seperti itu ya. Itu kontennya. Jadi kontennya next time harus lebih diperbaiki, jangan lupa ya. Nah sekarang kita lihat formnya. Coba kita lihat formnya. Years ago on April 21st,
My mother 43 years old. Ini maksud years ago, ini kapan ya? Um, Seharusnya kalau misalnya you mau bilang years ago, itu diusahain gak di awal. Gimana bilangnya? Misalnya ya, lebih baik ya, misalnya on April 21st, misalnya 2 years ago gitu, or maybe 2 years ago on April 21st gitu, my mother was bla 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 bla. Jadi harus jelas juga, my mother was bla 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 bla, and then baru I bought a cake, itu udah bener. Ini kalau kita lihat dari penggunaan past tense ya, karena kan bab kemarin belajarnya past tense. The morning I went to the pastry shop and order a cake. Nggak the morning tapi in the morning, jangan salah ya. In the morning I went to the party shop and order a cake. I ordered a chocolate cake and then I went to another store to buy something. I stopped at a gold shop. Aturan kan you bisa bilang misalnya setelah I went to another store to buy my mother's gift gitu. Jadi you langsung bilang ngapain ke situ. Kalau you bilang cuma to buy something, ada yang mau dibeli gitu kan. Jadi kita langsung fokus. You wanna buy apa? Buy a gift for my mother misalnya. And then I stopped at a gold shop. Ini kalau kita liatin, pokoknya liatin grammar dulu ya. I saw a beautiful gold necklace. Stores it. Maksud stores it ini apa ya? Disimpan atau apa nih? Gak apa-apa lah kalau memang mau si penulisnya mau bilang, gak apa-apa. Jadi bisa berbagi. Ini maksud stores it itu apa di sini? I saw a beautiful gold necklace. Stores it. Halo. Kalau nggak salah Miss ada tadi mahasiswanya. Mau kasih masukan, itu maksudnya store it di situ apa? Mungkin mau bilang terpanjang apa gitu ya? Iya maksudnya toko kalung. Aneh banget kalau toko kalung. Maksudnya you ngelihat kalung terus di toko emasnya gitu ya. Sekarang jadi sekarang gini, kalau you udah I stop at a gold shop, right? Terus I saw a beautiful gold necklace. Stores it. Ya namanya kalau you udah stop, dan udah pasti orang mikir, you pasti juga ngelihat kalung itu pasti di toko kalung. Nggak mungkin you lihat toko kalung tadi di toko roti kan, toko kue. Maksudnya jadi kalau memang you mau bilangnya, kalau memang you udah misalnya and then kan you makanya misalnya bilang gunakanlah kayak misalnya first, second, next, then, itu lebih bagus. Jadi kata-katanya, ceritanya juga lebih nyambung, maksudnya lebih terorganize. Jadi misalnya and then misalkan udah tadi then I stop by at the gold shop misalnya, at the jewelry shop ya, kita kan lebih ke jewelry. And then I stopped by at the jewelry shop. I saw a beautiful gold necklace and then I bought it. Udah selesai. Jadi nggak mesti dibilangin store it di situ gitu. Nah, terus kan ini untuk ini aja penambahan. Terus I bought a necklace for my mother's birthday present. Bentar ya, bentar. Joyce lagi gak enak badan, suara kita sama-sama kecilin gitu. Nah terus di sini kan ada apa namanya, I book a necklace for
My mother, bentar. Ya nih, my mother's birthday present. I happen to have more money. Ini maksudnya apa, Mbak? Ayo. I happen to have more money. Apa sih maksudnya? I happen to have more money. Maksudnya apa? I hope. Ya, tumben Mas Triatno PR-nya kok belum digumpul. Biasanya Mas Triatno paling the first. Oke, oh, itu maksudnya I hope berarti ya, bukan I happen ya. Karena duitnya nggak cukup, maksudnya mungkin kalemnya terlalu mahal gitu, jadi duitnya nggak cukup. Kalau memang duitnya nggak cukup, use itu hope sebenarnya kan. I hope to have more money kan. I hope ya, bukan I happen kan. Besok-besok minta pinjamannya, besok-besok minta pinjamin sama Mbak Mustika. Udah, bentar kita lihat tuh. Terus ya udah deh. Kenapa ngomongnya nggak jelas? Iya Mbak Arina. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kan tadi udah bilang I hope to have more money so that I could buy the gift. Tadi katanya udah dibeli, terus kok I hope gimana sih? Sebenarnya ini kadonya udah dibeli apa belum? Coba deh teman-teman baca kan. Tadi kan I bought a necklace for my mother's birthday present. Artinya udah dibeli kan? Terus kenapa tiba-tiba di sini ada kata-kata I hope to have more money so that I could buy the gift. Berarti nggak jadi dibeli. Bingung bis. Ya udah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa. Enggak, maksudnya gini, kayak udah Miss bilang, ketika temennya tertawa bukan berarti kita mau ngetawain apa, bukan. Misalnya intinya kan gini, kalau misalnya lagi cerita tiba-tiba, ini kan namanya ceritanya juga lucu kan, it's okay lah, namanya belajar, jadi ya take it easy. Nah terus kita lanjut dulu ya. Terus I return to the pastry shop and bring home a cake until I went home and told her to blow out. Nah, kan ini di mana surprise-nya kalau menurut Miss ya? Kalau you masa pulang ke rumah terus you bawa kue, terus you langsung bilang, ini intinya kan gini kok di kepala kita yang baca ya. Pulang ke rumah langsung, "Mama, tiup dong itu kuenya." Masa kayak gitu? Itu namanya bukan surprise. Jadi ceritanya masih ada yang terpotong. Kok di dalam kok you buat skrip cerita, tandanya belum bisa dimainkan filmnya karena masih ada scene-scene yang terpotong. Oke, terus after that I gave a gift necklace I had just spoke. My mother was very surprised, moved and happy. Maksudnya mamanya move pindah kemana ya? Ini mau bilang apa? My mother was very surprised, moved and happy. Maksudnya move di sini apa? Ayo si penulis, maksud move di sini apa? Terharu. Kenapa move ya? Ada deh, mau tau aja punya siapa. Pokoknya intinya kata-kata move-nya nggak cocok di sini gitu. You harus dapetin kata lain untuk menunjukkan kalau memang misalnya terharu ataupun happy. Kayak untuk bilang happy aja udah enough gitu, karena kita juga udah tahu oh pasti happy lah. Gak lah, mamanya loncat-loncat gitu jahat banget. Emangnya mamanya kalau loncat juga nggak move. Mungkin mamanya misalnya tadi yang atau mungkin tadi mamanya lagi duduk di tempat duduk, pas dapet kado langsung duduknya di atas meja gitu ya, kan terjadi move.
Oke, terus I am very happy to be a happy Mother's Day. Kok you bentar ya, nih ya, ini hati-hati teman-teman. Kalau you tulis I am very happy to be happy Mother's Day, itu artinya you itu senang karena you bisa jadi hari ibu. You dari manusia berubah menjadi hari ibu, kan aneh kan? Aturan you bilangnya, karena ini juga sesuatu yang sudah pas kan, udah lewat, jadi kita harus bilangnya I was very happy to celebrate my mother's birthday. Jangan lagi ke Mother's Day, Miss bingung, kecuali Mama You, hari Mama You lah, hari ulang tahun Mama You, hari Mother's Day bertepatan, it's okay. Tapi kalau enggak, lebih baik you fokus kalau you lagi memang betul-betul Mother's birthday, jadi di end you harus bilang I was very happy to celebrate my mother's birthday. Oke? Okay? Iya ibu. Iya bu. Oke, okay, go on ya. Itu yang pertama. Jadi udah tahu kan, misalnya next time kalau teman-teman mau nulis, ya harus tahu gimana. Nah di sini si penulis juga tidak ada endingnya loh, nggak ada gimana dia apa istilahnya mengending storynya tuh nggak ada, karena palingan aturan you tulis di sini misalnya at the end, atau misalnya finally I was very happy to celebrate my mother's birthday, seperti itu. Jadi betul-betul harus dilihat gimana you mulai, gimana you mengakhiri sebuah cerita. Oke? Okay? Ada pertanyaan so far? Insyaallah jelas ya. Insyaallah jelas ya. Kita go on ya. Oke. Okay. Nah, next. Tadi yang udah ketawain orang, kita ketawain orang yang punyanya juga yang ini. Oke, ini happy story. Terus dia punya outline. Katanya dia prepare the goods will be taken home. Miss nggak tahu dia mau maksudnya apa sih bahasa Indonesianya. Bilang bahasa Indonesianya apa nih si penulis? Ada dia hadir di sini. Miss tahu kok. Mau bilang apa? Prepare the goods will be taken home. You mau bilang prepare the gift ya? Oh, you mau bilang oleh-oleh ya? Kalau you mau bilang oleh-oleh, you bilangnya itu hand fruit. Misalnya ya, prepare hand fruit. Jadi istilahnya itu untuk oleh-oleh hand fruits ya. Kalau memang oleh-oleh, tapi kalau misalnya mungkin ada yang mau bilang barang-barang, you just prepare the things gitu, taken home. Udah pasti kalau memang you mau pulang, orang udah tahu lah. Jadi nggak mesti harus dibilang will be taken home, it's okay. Jadi just prepare the goods, karena ini kan buat outline-nya doang. Terus at the airport, ini happy story-nya apa judulnya? Bingung Miss, karena ketiga outline ini jauh-jauh banget. Satu prepare the goods, pasti dia masih di Taiwan. Terus at the airport, dia pasti udah nyampe Indo. Terus on the way home, dia perjalanan ke rumah. Terus arrive at home. Oh, mungkin ini went home ya, went back to Indonesia kayaknya judulnya. Oke, kita lihat sama-sama. Went home ya. Oke, kita lihat sama-sama. Kalau you bilang at the airport, you harus ada kata kerjanya. Karena tadi you udah ada buat prepare the goods misalnya kan. Terus you juga harus ada misalnya at the airport, I was at the airport, and then on the way home juga you harus ada kata kerjanya, karena sebenarnya kalau you buat ini you cuma non phrase semua nih kenanya. Terus arrive at home. Ada yang mau kasih masukan? Ada yang mau kasih masukan nggak supaya semuanya sama, supaya semuanya paralel? Coba. Boleh. Terus yang ketiganya apa?
Ayo cari kata kerjanya biar sama paralel semua. Kalau memang you udah pas berarti you pakainya when home ya, karena semua tadi you udah pakai prepare. Haha. When home terus you iya. Haha. When home terus you buat tanda tanda kurung tanda petik misalnya on the way seperti itu. Mhm. Terus sebenarnya bukan comeback, going back lah. Kan go home nggak ada comeback, nggak ada come home kan? Kan nggak ada bahasa Inggrisnya came home, nggak ada kan, yang ada go home kan atau went home. Jadi nggak ada came home, nggak ada came home ya. Nah udah, kita lihat dulu isi ceritanya. Nah isi ceritanya kenapa apa suaranya kok nggak jelas satu orang ini deh tadi, kenapa? Apa yuk mau nanya apa? Nah siapa yang ketawa? Oh. Oke. Yo ini yang tadi yang udah stop, enough, let's continue. Nah sekarang kita lihat ya, ini kontennya dulu. Miss cuman mau teman-teman fokus sama isi ceritanya, nyambung nggak, dia ceritain nggak, dia prepare the goodsnya, dia di airportnya, the way dia go home nya, terus dia juga nyampe di rumahnya gitu ya. Kita lihat nyambung nggak. 4 months ago I went back to Indonesia. The day before flying to Indonesia, I prepared the goods, souvenir and snacks. On the night, I cannot sleep because I feel so happy tomorrow I could show my family. Aduh bercampur-campur, pening lihat tensisnya nih. Tunggu dulu, nggak apa-apa. Go on to the next paragraph. On the morning, I headed to the airport, and there I met with a friend. We'll return to Indonesia also. And then we talk about our residence in Indonesia. Arriving in Indonesia, my uncle picked me up at the airport and we were headed home together. And then on the bus, I told my experience in Taiwan. Ada nggak sesuai yang diceritain? Kayaknya kagak ada sedikit pun, nggak? Kalau dibilangin 100% yang diceritain itu kayaknya menurut Miss ya. Teman-teman gimana? Kok menurut Miss cuma 30%? Kalau kita presentasi 100. Kalau teman-teman gimana? Ayo kalau teman-teman gimana? Bentar, wait, one by one, yang mau ngomong satu-satu. Kalau ngomongnya bareng-bareng Miss nggak denger apa yang kalian ngomongin. Haha. Di mungkin di sini dia sudah coba menjelaskan we were headed home together, maksudnya masih on the way-nya. Tapi kayak Miss bilang, kalau you memang fokus on the way, seharusnya on the way itu you ceritain gitu. Misalnya di on the way you ngapain, misalnya you chatting with your uncle, atau mungkin you ngelihat pemandangan-pemandangan yang indah sambilan you pulang menuju kampung you. Nah itu kan juga bisa on the way home ya. Nah sedangkan yang arrive at home nothing, you memang gak nulis apapun. Jadi terkadang makanya kayak Miss bilang, ketika teman-teman udah nulis ada outline, ntar dicek balik, aku ceritain ini gak ya gitu.
Jadi kalau memang belum diceritain, kita harus ceritain. Tapi atau nanti kita ngecek balik, kayaknya di outline gak ada, kok ada di sini ya. Nah itu perlu dipertanyakan, ini kepala lagi di mana pas nulis gitu. Oke, nah sekarang kita lihat ke tensesnya dulu. 4 months ago, monthsnya salah, ini artinya mulut ya. 4 mulut yang lalu, berarti mulutnya Mbak Arni, mulutnya Mbak Arina. Ya makanya itu seharusnya. Udah lanjut, udah stop, enough. Enough. Udah. Udah, sekarang kita lanjut dulu. Jadi 4 months ago, kita lanjutin ya. Oke, jadi jangan lupa kalau memang nanti teman-teman ada misalnya adverb of misalnya ini kan time ya, yuk ngasih penjelasan keterangan waktu, maka gunakanlah koma karena yuk letakkan di awal kan. 4 months ago, koma, I went back to Indonesia, and then the day before flying to Indonesia. Itu juga jangan lupa setelah titik ini harus huruf kapital dan harus ada space. Harus ada apa sih space artinya? Itu spasi. Jangan lupa, pokoknya hal-hal kecil begini dalam menulis harus tetap diperhatikan. Terus kan huruf besar gitu ya. The day before flying to Indonesia, I prepared the goods, souvenir and snack. Nah kalau you bilang the day, you nggak bisa bilang I prepare, karena di sini kan artinya kalau you bilang the day berarti pada saat hari itu kan. Pada saat hari itu you mau terbang, you itu siapin sesuatu. Jadi I was preparing. Kok memang you pakainya the day karena I was preparing, berarti pada saat hari itu you lagi nyiapin gitu. You lagi nyiapin barang. Tapi kalau misalnya you nyiapin barang-barangnya, souvenirnya itu misalnya sehari sebelum keberangkatan, ya one day before flying to Indonesia, nah itu bisa you bilang I prefer the good souvenir and snack. Terus jangan lupa nggak ada on the night. There is no on buat night. And night itu selalu pakai at night. Jangan lupa ya, nggak ada on night, in night nggak ada, tapi at night. Oke, jangan lupa itu. Ini kan sesuatu yang udah terjadi, dan at nightnya berarti kan at that time kan, waktu you mau terbang kan, berarti I couldn't sleep well, nggak I can't, karena kan sesuatu sudah terjadi, jadi I couldn't sleep well because I felt, harus juga dalam bentuk past di sininya. I felt so happy that, bentar, ini di sini dia mencampurkan sesuatu sudah terjadi terus ada future-nya. Bentar ya. At one night before, at that time, at the night, at night. Jadi tadi kan udah titik and snack titik terus at night. I couldn't sleep well because the next day I would, kan itu udah pas kan, because the next day I would go back to Indonesia, and I would tadi kan will-nya jadi would, I would go back to Indonesia and could see my family. Jangan lupa kalau ada modal gak boleh pakai verb past tense gitu, gak boleh ya. Jadi setelah could harus diikuti dengan verb base atau verb 1. Jadi I could see my family gitu. On the morning, in the morning bagusnya, bukan on the morning. In the morning I headed to the airport and there I met with di sini juga nih bahasanya rancu banget.
you mau bilang kayaknya di sana you ketemu sama teman-teman yang mau balik ke Indonesia juga kan. Jadi in the morning I headed to the airport, and misalnya you sok-sokan lah, and surprise gitu kan, you kan cuman ya feeling pasti you seneng karena hari itu you bisa jumpa orang lain yang juga mau pulang ke Indo, and surprise I met some friend bukan with a friend, tergantung you jumpa satu orang atau dua. I met a friend who return to Indonesia. Jadi nggak pakai lagi who will, karena kan sesuatu udah terjadi tadi, jadi semuanya cuman udah pasten gitu. And then we talk about our residence in Indonesia. Arriving in Indonesia, my uncle picked me up at the airport and we were headed home together. And then on the bus, jangan kebanyakan enden, aduh nanti jadi si denden. Misalnya finally, kalau you mau tutup kan you bisa bilang finally gitu kan. Jadi di sini juga rancu ya. Di sini waktu you bilang arriving in Indonesia, my uncle picked me up at the airport and we were headed home together. And then makanya Miss bilang jangan kebanyakan enden. And then on the bus I told, sebenarnya you dijemput sama saudara you naik mobil apa naik bus sih? Ini kayak dijemputnya naik bus ya. Kenapa nggak dari awal aja dibilang naik bus, nggak usah malu-malu. Arriving in Indonesia, my uncle pick me up at the airport by bus, misalnya gitu kan, titik. Jahat banget. Ya nggak apa-apa deh, terserah mau pamannya sopir bus apa enggak, it's okay lah. Oh bus, mungkin mamanya ini enggak direktur dinas pariwisata. Terus udah jadi by bus, pick me up at the airport by bus titik kan. Terus baru we were headed home together, and on the way you nggak perlu cerita lagi on the bus, karena udah pasti kalau udah dijemput di bus, udah pasti you duduknya kan di bus kan, nggak mungkin you duduknya di pesawat pas dijemputnya naik bus. Jadi langsung aja on the way, misalnya we chatted berarti kan, karena kan udah pasten we chatted, or maybe we share our experience to each other. Udah selesai, titik, selesai gitu. Baru nanti you ceritain tadi arrive at home. Tapi kalau you nggak mau ceritain arrive at home, ya udah cuma on the way-nya aja berarti. Berarti kalau dikasih judul misalnya the way I went home, itu kan juga bisa jadi judulnya the way I went home. Selesai. Udah jelas ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Apa pertanyaannya? Haha. Apa bentar Bu, bentar, suaranya kok bisa diulang lagi Bu? Haha. Iya, goods di situ barang-barang, haha. Things sama aja, good things, haha. Things. Oh, good sama things ya. Good sama things, bentar, things sama stuff. Sebenarnya ini nggak ada yang beda Bu, semuanya sama. Iya boleh. Jadi misalnya kita mau bilang I have a lot of goods. Aha, ya, haha. Jadi kalau memang, karena gini, kalau misalnya kita ya seorang penulis yang bagus itu udah otomatis kita bisa nebak dia nggak bakal ngulang kata-katanya. Misalnya waktu dia bilang goods tadi di atas, mungkin di bawah dia nggak ngomong lagi goods, dia ganti dengan stuffs, dia ganti sama things gitu. Karena kalau misalnya kita cuma ngulang vocab yang udah kita tulis ngulang, tandanya kita miskin banget vocabulary. Aha, seperti itu. Oke, welcome. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada, kok nggak ada kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini juga ada, ini mungkin teman-teman bakal tahu sendiri karena judulnya langsung ditulis My Birthday 20th in Batam. Ingat aja siapa temannya yang berasal dari Batam kan. Nah kita lihat
Tapi ini nggak tapi temennya nggak sempat kirim outline, padahal Miss udah bilang jangan lupa outline-nya dikirim, ternyata tidak dikirim outline-nya. After finish from high school, I work at an electronic factory in Batam. There were I got so many friends and very better with me. Sakit kepala Miss bacanya ya, jujur aja ya, tunggu dulu, sakit kepala Miss, tarik nafas tuh dalam-dalam. Udah tuh. Terus in my birthday 20th at 12 a.m. I slept soundly. Suddenly my friends woke me, and then they were flushed me with a bucket water and struck my head with egg. The next day I made party with all my friends, piece a cake and ate out. Finally, I got so many gifts at my birthday 20th. This is a happy story in my life, and I certainly don't forget forever. I love all my friends. I miss you all. Thank you so much. Oke. Sesuatu yang harus Miss kasih applause, maksudnya ya applause-nya dulu, dia mencoba untuk ada di end of story-nya ya, misalnya finally I got so many gifts, jadi dia tahu mengakhiri ceritanya, itu nilai poin plus buat si penulis. Udah. Terus yang pertama, sebenarnya mau bilang apa sih? Itu kalimat pertamanya mau bilang apa? After finish from high school, I work at electronic factory in Batam. Oh jadi you mau bilang jadi you mau bilang terus you kerja di ini ya, factory kan. Jadi you aturan bisa bilang gini, karena kan you bilang mau celebrate birthday tadi, jadi you bisa misalnya after finishing. Ingat kalau setelah kata before atau after itu biasanya diikuti memang pakai verb ing atau pakai verb 3. Tapi verb 3-nya biasanya ke past tense ya. Jadi lebih baik menurut Miss kok you biar cantik tulisannya pakai verb ing aja, after finishing. Atau misalnya after graduation itu juga bagus. After graduation from ya, tapi itu memang penulisan. Jadi setiap before, kalau you jumpa you mau pakai before, terus you mau pakai after, ikutin verb ing, itu memang udah rumus dari sononya gitu. Jadi misalnya before eating, after eating, itu memang kayak gitu. Haha. Jadi misalnya verb ing itu bukan untuk misalnya continuous doang, kagak. Verb ing di sini dia itu udah dari gerundnya verb ing juga, kata kerja yang berubah jadi verb ing seperti itu. Jadi misalnya after graduated itu juga bisa, misalnya kalau you mau ya, bukan after finish. Jadi kalau misalnya you lulus, jangan lupa bilangnya graduate atau graduated, bukan finish ya. Ya, graduate ya, atau misalnya ya after graduated from ini from senior high school kan, bukan dari SMP kan, dari SMA kan. Karena kalau you bilang high school, Miss bingung you SMP apa SMA nih. Oh SMA. Gimana Miss tahu? Udah, jadi misalnya after graduated from senior high school misalnya gitu, I found a job to be a staff in electronic factory in Batam, atau I work at, boleh juga lah, I work at electronic. Yang penting tadi bukan finish. Kok finish itu gimana ya? Finish itu kayak dipaksa banget gitu. Haha. Udah ya, terus kan jadi factory in Batam titik. Terus ini maksudnya apa Mbak? There were I got so many friends. Apa mas? Sakit kepala Miss diketawain nanti, ini siapa gurunya, dibilang kok mahasiswanya begini banget. Udah, kalau misalnya you mau bilang di sana, you bisa bilang misalnya ya, there, nggak pakai were, there, nggak usah there, I got so many friends and apa maksud you very better with me? You mau bilang apa?
Beneran gara-gara baca ini Miss kelaparan loh, serius. Aduh, bentar ya. Jadi there I got so many friends and they were, kok memang cuman pada saat itu aja ya, they were so nice. Udah selesai. Atau they were so friendly. Haha. Dah, terus selanjutnya baru misalnya in my birthday 20th ini kelebihannya si, bentar dirimu, karena dirimu nggak buat outline, kita nggak bisa basmi dirimu habis-habisan nih, karena kita nggak tahu you mau cerita apa ya, jadi kita fokus dulu ini sama, kan Miss sudah bilang kemarin di kelas kalau mau ngirimin essay. Udah nggak usah dikirim ulang. Nggak apa-apa. Udah nih, kita lanjut ya. In my birthday 20th, at 12 a.m. I slept soundly. Apa you bilang soundly? Sleep well. Nggak usah pakai soundly. Sleep well kok you nyenyak. Iya, yang gampang-gampang. Karena kalau you bilang soundly, apa you snoring? Snoring itu you ngorok gitu. Enggak kan? Jadi ya udah, ini kan at 12 a.m. Jadi emangnya you kalau bukan tidur jam 12 gimana nih dia mau bilangnya? Bentar ya, Miss baca dulu. In my birthday 20th. Kenapa ya kayak gini berarti? In my birthday 20th, I I was sleeping, karena kan tiba-tiba teman-teman you kan kayak misalnya ngerjain you gitu kan, celebrate kan, berarti you lagi tidur dong hari itu. In my birthday 20th, I was sleeping karena you lagi tidur pada saat itu. I was sleeping well misalnya, udahlah, atau I was sleeping deeply, betul-betul nyenyak banget. I was sleeping deeply. Suddenly at 12 at 12 a.m. You mau 12 siang atau jam 12 malam sih? Kok malam gak ada lagi 12 a.m. Yang ada 0000 a.m. Karena 12 itu mentoknya sampai 12 p.m. Kok you a.m. itu pagi nanti. Ya 2400 berarti ini aja at midnight. You bilang bahasa Inggrisnya at midnight, atau you tulis at midnight. Haha. Nah itu juga bisa ya, midnight. Terus jadi kita bawa suddenly-nya ke depan sini, bukan itu Mike Night, itu artinya nggak tahu Miss apa Mike Night. Midnight itu udah Miss keting. Suddenly, jadi di sini kan suddenly at midnight my friends woke me up. Jadi dia harus ada woke me up, nggak bisa cuma woke me doang, karena you pasti bilangnya bangun pagi, you bilangnya apa? I wake up. Apa yang kalian bilang? I wake up in the morning. Ya misalnya kan I wake up in the morning. Nah di sini juga you nggak bisa cuma bilang suddenly at midnight my friends woke me up gitu, atau woke up me boleh, tapi karena ada objek kita pakainya woke me up. And then they were flush me with a bucket. You mau bilang apa sih they were flush me di sini? Ingat ya, kalau you mau bilang seember air itu a bucket of water, jadi ada off-nya di sini. Dan di sini nggak were flush karena kan mereka kan misalnya ngelempar gitu kan, misal apa sih, misalnya ngelemparin air ke ngelemparin air seember itu tadi kan. Jadi di sini nggak pakai were, you bisa pakai they flashnya pakai they flashed me with
Iya, kalau pakai to be itu kan yang to be itu biasanya itu misalnya dalam bentuk pasif ya, itu baru you pakai to be. Tapi kalau enggak, kan itu sesuatu yang sudah terjadi, you tinggal masukkan saja verb duanya. Jadi they flushed me with a bucket of water. Struck-nya juga masih salah. Itu struck ada verb past tense-nya struck my head with egg. The next day I made a party. Jangan lupa karena you cuma satu partinya kan. Jadi the next day I made a party with all of my friends and then piece of cake and ate out. Apa nih maksudnya? Mau bilang apa? Piece of cake and I go. Aduh, beneran tambah lapar Miss. Ayo, siapa yang hari itu yang apa gorengin bakwan, cepet sini bakwannya kasih buat Miss. Udah. Ya nanti ditunggu ya Miss, pokoknya dibungkus lah. Bukan Missnya. Kalau ampelannya halal Miss mau, kok nggak halal Miss nggak mau. Enggak, maksudnya harus tahu dulu ampelannya dibeli di toko halal enggak, misalnya di masjid atau di mana, karena Miss nggak mau kok nggak halal. Ya makanya Miss nggak mau, Miss cuman mau maaf ya, Miss terima kebaikannya Mbak Arik, tapi kalau misalnya nggak halal Miss nggak mau. Oh iya Mbak Arni. Iya jadi makanya Miss orangnya memang betul-betul kok nggak jelas kehalalannya Miss nggak mau. Oke, kita lanjutin dulu ini, nanti itu ngomongnya belakangan. Terus berarti kalau you bilang you potong kue dan dimakannya di luar, berarti kan the next day I made a party with all of my friends and then we ate cake. Udah selesai. Oh, nggak mesti dibilang you harus potong kuenya. Yang namanya you udah keluar pasti you ate lah itu cake-nya kan. Jadi bilang aja we ate cake together. And at the end I got so many gifts-nya pakai S karena you bilang so many gifts. I got so many gifts at my birthday 20th. This is a happy story in my life and I certainly don't forget forever. Apa you mau bilang Mbak? I certainly don't forget forever. Apa? Coba bilang. Bukan begini, coba Miss mau tanya sama teman-teman, coba you ketik apa bahasa Inggrisnya yang barusan dia bilang, bahasa Indonesianya. Ya mana Miss tahu Mbak Arneng sih, Miss kan gak pernah makan-makan sama kalian. Kok Miss makan di toko Indo di Ciai, insya Allah halal. Iya, saya tidak akan lupa selamanya, bahasa Inggrisnya apa, Miss mau tanya. Masa I don't forget forever, itu bahasa Inggris dari siapa? I never forget. Aturan gini bilangnya, ini kan you mau bilang kan event ini tuh nggak bakal terlupakan gitu kan, itu kan intinya. Jadi you bilang bukan, jadi you bakal bilangnya this is a happy story in my life and unforgettable moment itu. Table misalnya momen gitu. Nah ini yang you tulis. Makanya Miss kan udah bilang kalian teman-teman disuruh baca report, misalnya baca diary atau apa, biasanya nanti juga bakal terbiasa. Oh ini bilangnya apa sih gitu bahasa Inggrisnya. Nggak terlupakan ya, unforgettable moment itu nggak bakal nggak mesti dibilang. Jadi nggak mesti you,
Aigo, tapi kok di sini bukan berartinya meja. Unforgettable moment artinya sesuatu yang nggak terlupakan. Jadi nggak mesti dibilang forever. Orang udah tahu kok udah dibilang. Iya boleh next time ya datang ke Chai, awas kok nggak datang awas. Udah jadi apa namanya tadi udah tahu jadi unforgettable moment ya gitu. Nah terus you bilang I love all my friends, I miss you all, thank you so much, it's okay. Oke, dan ini the next, kita lihat selanjutnya. Ya apa apa uh, the next day I met a party with all of my friends and then we ate a birthday cake together. Udah selesai. We ate a birthday cake together. Jangan cakes birthday ya, tapi birthday cake ya. Kue ulang tahun kan? Iya. Udah, lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke, ini selanjutnya. Ini kok nggak salah, mbaknya nongol nggak ya? Bentar Miss cek. Oke, ini selanjutnya kita lihat happy story-nya, outline-nya. Katanya meet my child, work at Taiwan, come back Indonesia. Kita lihat dulu ya. Ada nggak yang Aigo keretanya mahal, ongkos keretanya kok ke Ciai. Kalian emangnya Miss kesana nggak pakai ongkos apa? Nggak apa-apa, nanti kalian tidur di tempat Miss. Nggak apa-apa, nanti kita lipat-lipat. Nggak apa, nanti kita mutilasi, masukin ke dalam koper, muat semua. Udah. Boleh kalau you mau, boleh, beneran. Nih ya. Oke, gampang bisa diatur, asal bilang aja. Terus nih, kita lihat dulu yang ini. Meet my child, work at Taiwan, come back Indonesia. This happy story happened 9 months ago. This is the detail. I had a child. His name was Yoga. I love him so much. He very cute. Last I had leave Indonesia when he at the age of 3 months. After 3 years I came back Indonesia and met him. I'm very happy. He smiled with me and friendly. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira nyambung nggak sama outline-nya? Gimana, nyambung nggak teman-teman? Kurang? Di mana kurangnya? Kurang pedas? Kurang asin? Nah, jadi kan di sini lihat dulu ya. Kalau memang Miss udah bilang tergantung cerita. Misalnya ini kan naratif gitu, cerita story kalian dan sesuatu yang sudah terjadi. Usahakan selalu pakaikan past tense. Jadi di sini juga bisa misalnya met my child atau misalnya work in Taiwan. Terus misalnya went back to Indonesia gitu kan. Nggak ada comeback ya. Jadi jangan sering pakai comeback. Enaknya pakainya when home atau when back to Indonesia bisa lah. Nggak jauh, siapa yang bilang jauh? Udah, sekarang kita belajar dulu. Udah, nah nanti kita ke Alisan. You pernah belum ke Alisan? Nanti kita jalan-jalan. Iya, nanti ada cherry blossomnya. Nah, cepat datang terus ke sini biar Miss jadi guide-nya. Tapi bayarin ongkos Miss nanti ya. Ya. Nggak nyampe, palingan kalau dari Taipei ke Chiai kalau naik kereta yang cepat itu kemarin tuh Miss cuma 1.100 lah. Oke. Ya udah lanjut ya. Terus di sini kita
ini udah mau kembali, kalian yang ngomong lagi. Udah, nah di sini kan kalian bisa lihat kan, pertama konten ceritanya belum full ya, belum komplit. Nah terus kita bisa juga lihat di sini formnya.